Halo, selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bali FM? Mudah-mudahan hari ini sehat dan tidak ada satu kendala. Mudah-mudahan apapun yang dilaksanakan di sore hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar bersama orang-orang yang dikasihi. Dan tidak terasa ini sudah 3 tahun Bali FM dan Bincang-Bincang Medis bekerja sama, dan ini merupakan masuk tahun keempat. Wah, dan luar biasa sekali. Mungkin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan selama ini mudah-mudahan memberikan manfaat besar, terutama buat para pendengar setia Bali FM dan Bincang-Bincang Medis. Jadi kami minta maaf apabila ada kesalahan selama 3 tahun ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ke depan kami akan menjadi media informasi yang lebih baik. Dan tidak lupa juga kita ucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal buat rekan-rekan Bali FM yang sedang merayakan. Mudah-mudahan di tahun ke depan nanti akan menjadi hari yang lebih baik lagi, masa depan yang lebih cerah lagi, dan semua cita-cita yang baik itu dapat tercapai. Dan tidak lupa juga kita ucapkan kepada Bliwede, terima kasih di depan atas atensinya dalam acara Undagi. Mudah-mudahan para pendengar setia Bali FM banyak-banyak request ya. Tadi seperti yang disampaikan Bliwede, enggak lah request nih. Tidak lupa juga ada Rian, operator kita. Selamat sore Rian. Dan para bintang tamu kita, ada produser kita, ada Dr. Bayu Ningrat SPOG. Beliau ada salah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Selamat sore dokter. Selamat sore Mr. Kim. Selamat sore juga para narasumber yang ada di studio. Dr. Tanjung, Mas Didik dari Ray Fitness ya. Kemudian Dr. Ari ya dengan Bu Sisilia yang mungkin sedang OTW. Iya. Dan tak lupa juga para pendengar radio Bali FM, khususnya di talk show Bincang-Bincang Medis kita ya. Iya dokter. Nah, ini ada Dr. Tanjung Subrata, MRepro. Beliau adalah salah seorang dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa dan Dianapura. Beliau juga atlet, jangan salah loh, dokter juga atlet. Dan bagaimana kabarnya dokter sore hari ini? Alhamdulillah baik Mr. Kim. Selamat sore juga Dr. Bayu dan para teman-teman, para pemirsa Bali FM. Senang bisa kembali bergabung dan berbincang, saling berbagi di acara Bincang-Bincang Medis. Iya, luar biasa sekali. Dan ini ada juga Bli Didik ya. Mas apa Bli saya panggil nih? Didit aja bebas. Oh, Didit aja ya. Beliau adalah salah seorang atlet nasional kita, banyak sekali sudah mengukir prestasi ya. Dan ini saya lihat sempat profilnya tuh dari kecil, ini kurus, ini mungkin kayak Rian, jadi besar kayak sekarang ini. Ini bukan hal yang gampang loh, ini butuh waktu ya. Ya Mas ya? Iya, betul Mas. Waktu dan perjuangan pastinya. Saya merasakan itu dokter. Yang jelas itu hasil ya. Hasil atau bonusnya. Ya. Prosesnya panjang. Bukan tujuan akhirnya ya. Tujuannya sehat sebetulnya. Betul. Nah, dokter, tema kita sore hari ini adalah the healthy way, the only way. Ini sebenarnya apa sih dok tujuannya dokter? Iya, mungkin lebih tepat Dokter Tanjung menyampaikan. Sebelum Dokter Tanjung jawab, maaf saya potong. Ini saya ingin tanya ke Dokter Bayu nih, saya penasaran dari kemarin. Dok, saya tanya, dokter sebagai seorang ahli medis, kalau syarat dari kesehatan tidur adalah 8 jam. Iya. Dokter sudah penuhi belum 8 jam? Iya, kalau dari syarat itu ditanya menyerah, angkat tangan. Tapi ada bonusnya juga di situ bahwa ya kita ada pasien lah yang kita harus layani. Betul. Kan begitu ya. Jadi bonusnya mungkin di sana, sehingga dengan melayani lebih happy, saya kira badan kita juga akan menerima itu. Silakan Dokter Tanjung, ini ahlinya. Mungkin bukan ahli ya, tapi kita nggak pernah ngeklaim kita ahli. Kita lebih senang kita sebut kita sebagai praktisi. Betul. Orang yang mempraktekkan. Banyak ahli, bahkan yang super ahli, sudah setengah dewa ahli. Ada yang ahli-ahlian? Ada yang ahli-ahlian, cuma yang sering kadang mereka tidak mempraktekkan keahliannya. Betul. Mereka tidak melakukan apa yang dia katakan. Jadi sadar kebenaran tadi, suatu kebenaran jika disampaikan atau tidak dilakukan kebenaran, nilai kebenaran jadi akan sangat berkurang. Ya, kita ngomong sehat, kita sendiri nggak melakukan, nah itu nanti jadi inti dari sini adalah bagaimana konsep sehat itu sendiri ya. Mungkin kalau kita lihat secara definisi dari WHO, sehat adalah suatu kondisi baik tidak hanya secara fisik ya, tidak hanya secara fisik tapi secara sosial, psikologis ya. Di sana disebut sebagai well-being ya. Jadi ya well-being itu ya istilahnya ya fit ya, termasuk fit
Dan tidak hanya tadi ya, fisik, tadi juga mental. Nah, seperti sekarang nih ABG sekarang ya, kalau kerjaannya tiap hari galau ya, kayak saya itunya saya itunya secara ini sudah nggak sehat ya. Terus kemudian dari segi tadi ya, selama ini orang berpikir selama saya nggak sakit saya ini sehat. Itu paradigma yang salah. Selama tensi saya normal, saya ini sehat. Selama kolesterol saya bagus, saya ini sehat. Selama saya nggak batuk, nggak pilek, saya ini sehat. Kan seperti itu. Padahal selain terbebasnya dari suatu kondisi illness atau disease, juga ada yang disebut sebagai terbebasnya dari kondisi yang namanya infirmity. Infirmity suatu kelemahan. Contohnya seperti ini. Misalnya, anggaplah di ruangan ini tiba-tiba Kim bersin. Otomatis satu ruangan ini akan terpapar virusnya. Tanpa terkecuali. Nah, keesokan harinya, yang ada di ruangan ini ada yang sakit, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya, apakah yang tidak sakit itu tidak terpapar virus? Terpapar. Pasti terpapar. Kenapa dia tidak sakit? Artinya dia memiliki daya tahan tubuh. Betul. Ya, dia bebas daripada infirmity, kelemahan. Sementara yang sakit, padahal kena virus yang sama, yang satu sakit, yang lain tidak. Berarti yang sakit dia tidak memiliki daya tahan tubuh. Betul. Nah, kalau kita lihat dari konsep sakit, bahwa sakit itu tidak semata-mata karena adanya penyakit, tapi karena ketidakmampuan tubuh melawan penyakit. Masuk. Ya, jadi artinya yang namanya virus, bakteri itu ada di semua tempat. Ya, kecuali bahkan di tempat ruang OK yang steril pun tidak terlepas dari adanya kemungkinan itu. Tapi akibat seorang manusia, ya kita bilang manusia memiliki daya tahan tubuh, itu kenapa akhirnya kita bisa bertahan dan survive. Ya, jadi itu yang kita maksud sehat, tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga terbebas dari kelemahan daya tahan tubuh. Itu kurang lebih. Nah, ini kita akan pindah sekarang ke Mas Didit. Nah, Mas Didit, saya ingin tanya, ini Mas Didit kan kalau kita katakan ada 3 cabang ya dokter ya. Ranting gerak, ranting istirahat, dan ranting nutrisi. Waduh, pintar. Yes. Nah, ini Mas Didit kan saya lihat ini mindset Mas Didit untuk menjalankan 3 hal ini bagaimana, Mas? Bisa mungkin di-share mungkin apa sih pola hidup sehat menurut Mas Didit itu? Oke. Kalau saya pribadi sih, saya hanya bisa bercerita dari pengalaman saya pribadi ya. Bagaimana saya menjalani gaya hidup sehat. Dari 3 ranting tadi, saya semaksimal mungkin berusaha untuk mengoptimalkan 3 tadi itu, Mas. Ya, tapi pada kenyataannya mungkin agak susah ya, Dok ya. Sama, saya tidur 8 jam juga susah. Tapi paling enggak saya pada saat saya berolahraga, saya tidurnya bisa berkualitas. Jadi saya tidur 4 jam atau 5 jam itu seperti 10 jam. Iya. Jadi sebenarnya saya lebih ngambil kesananya karena kalau kualitas. Iya, lebih dialis ke 8 jam saya yakin nggak mungkin di dokter pasti juga ngalamin. Sibuk banget ya, benar, Dok ya. Betul. Ya, kalau nutrisi sih sudah jadi bagian hidup saya. Saya menjalani gaya hidup saya seperti Dr. Tanjung ngajarin sama saya. Ya, saya berusaha menjalani aja seoptimal mungkin. Bukan ngomongin diet lagi, tapi udah jalan hidup saya udah seperti itu. Jadi saya nggak diet, memang itu pilihan hidup saya. Kalau masalah latihannya itu sudah kewajiban saya sebagai profesi saya. Jadi itu sudah wajib. Disitulah mungkin way-nya ya. Life way-nya. Jadi bukan kita berpola hidup sehat, tapi untuk bergaya-gayaan seperti yang Dr. Tanjung sampaikan. Yang ingin saya tambahkan mungkin persoalan tadi sudah disampaikan, diungkapkan oleh Dr. Tanjung. Persoalan kesehatan baik itu dari Undang-Undang 36 tahun 2009 maupun dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, mengadopsi kesehatan itu tidak hanya dari persoalan fisik semata. Betul. Tapi ada persoalan psikologi juga ya, psikis. Makanya kita undang Mbak Sisilia. Karena masih ada klien, jadi nanti menyusul ya. Betul. Kemudian ada persoalan sosial, bahkan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Itu definisi dari Badan Kesehatan Dunia. Artinya kita tidak cukup melihat persoalan kesehatan itu hanya dari sisi fisik semata. Tapi bisa kita tunjang juga dengan kesehatan di bidang psikologis, mental, juga sosial, lingkungan dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya yang lebih terpenting lagi, jangan salah kaprah atau bahasanya Mas Ade mungkin kesalahpahaman sering terjadi begitu ya. Kalau Mas Ade Rai menyampaikan kesalahpahaman kita, jangan sampai yang bertanggung jawab persoalan medis itu hanyalah orang medis atau orang kesehatan saja, padahal salah paham ya. Iya, kesehatan itu adalah tanggung jawab individu masing-masing gitu. Jadi kalau kesakitan mungkin tanggung jawab orang medis atau para medis ya kalau kesakitan. Masalah kesehatan. Ya, ini kesehatan ya.
Itu mungkin. Iya. Silakan. Yeah. Nah, Dokter Tanjung ini Iya. saya pernah dengar kata-kata dari dokter waktu itu, kalau tidak salah saya nonton di TV nih dok. Oh, siap. Kalau diet itu jangan sampai, ini paradigma yang salah Iya, ya, yang iya. sering saya lihat di ibu-ibu terutama dan ABG ayo kita makan. Nanti saya tunggu jam sekian saya makan. Dari fase dia menunggu tersebut, dia mengalami kelaparan. Ya. Sedangkan di proses diet itu jangan sampai pertama bosan, Lapar, dan lemas. itu sudah lemes oke. Ya. Dan kelaparan sudah pasti. Ya. Itu bagaimana dok? Saya merubah mindset orang seperti itu susah. Kadang itu teman kantor sendiri. Ya. Karena gini ya, kalau nggak salah ya cara itu juga saya katakan saat ini kita sudah terpapar media informasi yang hampir tidak terbatas. Betul. Di mana informasi yang diberikan ya ada yang memang benar, setengah benar atau asal benar. Dan masyarakat cenderung mengikuti pola sesuatu yang, apalagi jika informasi itu disampaikan misalnya oleh public figure. Oke. Ya kan, jadi entah benar entah enggak, yang penting yang menyampaikan public figure dipercaya aja. Ya, Padahal itulah. mungkin tidak semua. Ya, mungkin tidak semua seperti itu. Nah, mari kita katakan bahwa healthy adalah suatu jalan hidup, ya. Kesehatan adalah suatu perjalanan dan harus dijalankan, bukan style-stylean, gaya-gayaan, apalagi pencitraan. Betul. Ya. Terus kalau kita lihat ya dari beberapa tahun belakangan kan, terutama soal diet kan begitu penuh style. Iya. Mulai dari zaman kalau dulu ada diet golongan darah. Wah, ini harus golongan darah ini makanya ini golongan darah ini makanya ini dan seterusnya. Terus sekian tahun kemudian berganti ada diet jenis apa, terus kemudian yang dipopulerkan tadi oleh public figure ada yang mau OCD, OMG, whatever lah ya. Terus pertanyaan pertama adalah untuk diet bukan berapa kilonya yang Anda bisa turunkan dari diet, tapi berapa lama Anda bisa bertahan dalam diet tersebut. Konsisten nggak? Kan gitu kan. Betul. Jadi yang kita katakan sebagai jalan hidup, kita sudah menjalanin, bisa dikatakan ya kalau saya mungkin sudah lebih dari 15 tahun, Mas Adi lebih 20 tahun, Mas Didit juga mungkin sudah 15 tahunan juga. Kita jalankan selama sekian proses tahun, bukan berdasarkan gaya-gayaan. Kalau dilihat dari proses gaya-gayaan paling bertahan 1-2 tahun hilang. Ganti gaya baru, ganti style baru, kan seperti itu kan. Ganti diet baru. Kalau kita ya dari dulu ya gitu-gitu aja. Ya kan? Nah, kembali masalah lapar. Jadi kondisi lapar itu adalah kondisi yang sangat fisiologis dari tubuh kita. Pada saat tubuh kekurangan, respon pertama adalah lapar. Ya, salah satu mekanisme hormonnya itu namanya adalah sistem atau signal dari hormon leptin. Adanya di hipotalamus. Jadi begitu saat tubuh kekurangan zat nutrisi, tubuh akan melepaskan sinyal hormon leptin tadi sehingga kita harus digerakkan untuk mencari makanan. Ya kan? Pada saat kita lapar dan kita tidak makan, akan terjadi akumulasi dari hormon leptin tadi. Betul. Sehingga pada saat kita makan, cenderung waktu kita makan kita membabi buta. Iya. Cenderung membabi buta. Jadi hajar ya setelah ibaratnya, apalagi ada istilah kan sudah sekian lapar jam nggak makan boleh ini. Nah, itu apalagi ada kecenderungan itu sehingga kita membabi buta sehingga terjadi nanti waktu kita masukkan makanan kalori yang berlebih itu menimbulkan sinyal feedback yang antagonis terhadap si leptin namanya grelin, ya kan? Nah, grelin tadi untuk menyetop supaya kita nggak kepenuhan makannya, ya kan? Akibat kita membabi buta, kita melewati fase atau penyetopan dari sinyal tadi. Nah, itu yang terjadi kekacauan hormonal di sana sehingga nanti ada kecenderungan mekanisme dari sistem hormonal untuk menghentikan kita makan itu terganggu. Sehingga pada saat Anda terlalu lapar, kemudian Anda makan, akan kecenderungan terganggunya sistem hormonal tadi. Waduh, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Tanjung, Mas Didit dan Dr. Bayu. Namun karena ada commercial break yang akan lewat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Medis. 98,9 Radio Bali FM, berjumpa kembali dalam acara Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah The Healthy Life Way is the Only Way dengan Dr. Tanjung Subrata dan Mas Didit, juga ada Dr. Bayu Ningrat. Dan saya ingin bertanya kepada Dr. Tanjung yang pertama. Tadi ada 3 cabang ranting, cabang gerak, nutrisi, dan istirahat. Kalau saya itu ada 5 cabang: gerak, nutrisi, istirahat, pacaran, dan jalan. Itu serius dok, karena saya masih muda dok. Ini kan kita bicara rantingnya dok. Akarnya siapa dok? Akar yang bersalah ini siapa? Benar, ibarat seperti pohon juga ada ranting, ada akar. Nah, tadi yang kita sebut
ranting gerak, ranting istirahat, ranting nutrisi atau diet, ranting pacaran dan lain sebagainya kan. Ya benar kan, kalau sekarang anak patah hatinya galonya minta ampun kan seperti itu, jadinya semua ranting kacau jadinya ya. Nah, yang mungkin kalau kita bisa bilang yang justru paling penting adalah akarnya. Akar itu adalah bagaimana pola pikir kita. Seperti tadi Mas Dit nanya ke Dr. Bayu, Kim nanya Dr. Bayu berapa jam sih istirahatnya. Nah, ada orang atau suatu pohon ya, di mana pohon tadi mengalami suatu kondisi di mana seluruh rantingnya rontok. Daun dietnya rontok, daun geraknya rontok, daun istirahatnya rontok, kering pohon tadi. Tapi karena ditunjang oleh akar yang sangat kuat. Jadi pada saat cuacanya memungkinkan hujan turun ya, setelah kemarin kemarau cukup panjang kan. Terus karena akarnya kuat, dia bisa menyerap kembali nutrisi yang baik, pohonnya bisa tumbuh kembali. Jadi ada orang mungkin selama perjalanan hidupnya olahraga nggak pernah, istirahat ala kadarnya, makan aut-autan, tapi akibat pola pikirnya yang positif, 3 hal tadi bisa diperbaiki. Tapi sebaliknya juga ada orang yang sudah makannya dijaga banget, semuanya organik. Olahraga sudah diatur bahkan pakai PT sekalipun. Tidur sudah dihitung pakai stopwatch lagi tidurnya ya. Jam sekian tidur, jam sekian bangun, sudah begitu diatur, tapi akibat pola pikirnya selalu curiga, negatif thinking dan lain sebagainya, ketiga ranting yang lain akhirnya juga berguguran. Misalnya Dr. Bayu jam 2 pagi dipanggil menolong orang. Nah, jangan ke jam 2, jam 3 masih posting Facebook. Masih iya, Bos. Tapi apa dibalik setelah masuk Bayu atau Dr. Bayu menolong orang, ada perasaan feel blessed. Kita bisa menyelamatkan, menolong orang. Itu berkahnya nggak bisa dinilai dari sepangkok makanan, sejam olahraga atau lagi sejam istirahat. Mungkin itulah sebagai hal positif yang menimbulkan kesenangan, kebahagiaan ya. Jadi kalau sering mungkin Mas Ade Rai mengatakan ibarat mengejar ekor kucing, bagaimana kita kejar ekor itu kita nggak pernah nangkep, tapi pada saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan bermanfaat pada orang-orang sekitar kita, kemanapun kita berjalan, ekor itu akan mengejar kita. Kebahagiaan itu yang akan mengejar kita. Jadi lakukan dengan senang hati, dan kesenangan itu bermanfaat pada orang sekitar kita, otomatis kebahagiaan itu mengejar kita. Luar biasa. Oke, tidur 4 jam nggak apa-apa, tapi rasa senang, bahagia, apalagi itu bisa di-share ke orang lain. Bayangkan ya, seorang keluarga yang mungkin nggak pernah ini tiba-tiba memiliki ada anggota baru yang mungkin akibat Dr. Bayu bisa lahir dengan selamat dan lain sebagainya. Itulah suatu kebahagiaan yang tidak, bukan kepuasan, kebahagiaan ya, yang tidak bisa dibayar oleh semangkok salad, sejam olahraga, atau apalagi sejam tidur. Ya itu mungkin nutrisi yang mahal, nutrisi pikiran, nutrisi akar. Nah, itulah nutrisi akar. Kalau bicara tentang pikiran, dokter, ini saya sendiri mengalami, mungkin Mas Didit ini mungkin saya ingin tanya, share. Kalau kita menjalankan sebuah kapal, yang paling berat dari menjalankan sebuah kapal itu kan adalah awal. Seperti pola hidup sehat yang Mas Didit lakukan. Ini awal jujur pasti berat. Mau mulai sesuatu gitu pasti ya. Berat. Pasti berat. Ini apa yang ada di pikiran Mas Didit waktu itu? Kalau saya sih berpikir, maaf ini setelah 4 tahun saya latihan sekarang, baru tahun pertama ketemu dengan, tahun ketiga, keempat baru ketemu sama Dr. Tanjung dan Bli Adirai, baru saya berpikir bahwa goal saya itu apa? Karena saya dulu latihan awut-awutan. Habis nge-gym saya bisa nongkrong di dagang nasi beguling. Serius. Percuma aja dia, percuma. Bangun jam 3 pagi bisa di dagang soto sapi. Kalau cuma nongkrong enggak apa-apa, jangan dimakan ya. Langsung makan gitu. Iya, setelah ketemu beliau saya memiliki mindset dan nomornya saya harus ikuti suatu pertandingan. Kalau Mas Didit bagaimana? Iya, tapi ngomong badannya bagus juga loh. Saingan di sini. Belum Mas, ini masih kelas 65 dulu. Ya, pada dasarnya untuk mengawali sesuatu udah pasti berat. Ya, seperti Mas tadi analoginya, kalau kapal, paling nggak kita harus belajar pelan-pelan teknisnya, cara menyalakan kapal bagaimana. Oke, kita kembali ke makanan. Kalau saya pribadi belajarnya dari awal, banyak item untuk diet. Dari garam, gula, nasi putih. Banyak ya, Dok ya. Ya, saya coba di hari pertama itu saya 1 item dulu deh. Misalnya saya coba makan nasi merah dulu selama 3 bulan, selama 2 bulan, pelan-pelan. Karena kalau saya langsung diberi 10 materi itu, saya pasti nggak mampu. Jadi saya pelan-pelan, nanti 3 bulan berikutnya
oke jadi 2 item. Jadi saya bikin checklist Mas, apa-apa aja nggak boleh, garam, gula, nasi putih dan lain-lain. Tapi saya sekarang saya mampunya nasi putih dulu, saya kurangi. Jadi seperti itu kalau dari saya. Bertahap ya. Itu smart, itu cara slow tapi smart. Betul. Smart, ya. Kalau kebanyakan diet yang saya lihat itu dia langsung meng-cut dok. Ya. Jadi gini katakan, mau dibuat program sesempurna apapun adalah suatu kesia-siaan jika program tadi tidak bisa diterapkan. Betul. Jadi kita harus buat program tuh simple, easy. Betul. Bisa nggak diterapkan? Bisa. Kalau bisa diterapkan, berapa lama bisa diterapkan? 3 bulan, 6 bulan, setahun atau seumur hidup. Betul. Makanya kalau ditanyakan diet yang mana yang terbaik, diet terbaik adalah diet yang bisa Anda lakukan seumur hidup. Betul. Seumur hidup, karena namanya sehat, Anda butuhkan sehat adalah seumur hidup, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, bukan 1 tahun, seumur hidup. Itu investasi jangka panjang. Jangka panjang. Kalahkan asuransi ya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Berarti bukan berarti kalau kita makanan enak itu tidak salah, boleh berarti dokter? Maka dari itu kalau kita ya istilahnya misalnya kayak ini Sabtu Minggu tadi saya ada undangan orang nikah, nggak apa-apa saya makan apa yang ini, ya kita nggak istilahnya nggak pencitraan juga, nggak mau makan nggak mau ini, enggak, kita makan. Biasanya seperti ini. Nah biasanya kalau di suatu namanya pesta itu kan cenderung kalori pasti tinggi. Betul. Ada lemak, ada minyak segala macam, garam apalagi ya masih ya segala macam. Nah biasanya saya siasati apa? Kalaupun saya melanggar di porsi makan, minimal saya nggak melanggar di porsi minum. Saya minumnya air putih aja. Jadi, atau teh pahit aja. Makanya sudah salah, minumnya harus benar. Ya, minimal itu ya. Kalaupun kita harus melakukan kesalahan, jangan double salahnya. Begitu loh minimal kan. Kalau misalnya dimakan, ya makan. Atau misalnya kalau saya, bilang kayak Kim tadi kan, makan babi guling. Oke, ini kan tentu minyaknya banyak banget kan. Nah, salah satu yang kita bisa siasati apa? Masukkan sayurnya lebih banyak. Bahkan begitu Anda masukkan sayur, penyerapan lemak tadi otomatis itu bisa berkurang 20 sampai saya lupa 20 sekian persen. Penyerapan lemak. Ya. Jadi kalau di Bali ada lawarnya dibanyakin. Jangan kulitnya yang dibanyakin gitu maksudnya. Luar biasa. Ini dia kan? Ini tips ya makanya. Bukan berarti kita nggak bisa makan enak kan gitu kan? Karena kemarin ya kita buat program yang strict ya sangat ini akhirnya sia-sia jika tidak bisa diterapkan. Lama-lama orang bosen. Begitu bosen apa? Nyerah. Makanya kita bilang weekend silakan. Kita punya keluarga, anak-anak yang ingin kemarin kita ke pizza makan. Ya, tapi biasa minumnya saya batasi di air putih atau paling kalau enggak teh tawar ya misalnya kan. Terus misalnya kayak tadi makan misalnya bilang kayak babi guling, nanti sayurnya kalau dalam Bali kan lawarnya ya, lawar putih terutama ya, itu yang kita ini kan. Nah, nasinya biasanya saya sedikit sekali. Terus yang nempel itu otomatis ya lemaknya itu otomatis disingkirkan juga gitu loh. Jadi pun kalau melakukan kesalahan, lakukan dengan cara yang benar. Ibu sesat ini. Kalau harus melakukan kesalahan, lakukan dengan cara yang benar. Betul. Sudah nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan ya, kalau nggak ada pilihan gitu. Nah, ya. ini saya ingin tanya ke Dokter Bayu yang sedang. Ini kayak saya tidak dengar isu terakhir dokter sedang menjalankan proses olahraga ya sekarang dokter. Jangan buka rahasia nih. Mulai ketularan berarti ya, ya. Ini dokter bagaimana dok menyiasatinya? Saya lihat ini kan, maaf dokter seorang tenaga ahli dalam bidang medis. Kemudian tuntutan waktu pasti tidak banyak ya waktu untuk berolahraga. Itu bagaimana dokter menyiasati Healthy Life Way ini dokter? Iya, sebetulnya banyak sih jalan kita menuju sehat kan begitu. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar, tapi minimal yang bisa dijalankan oleh saya terutama sendiri nih ya, dalam pengertian bagaimana kita membuat sebuah rasa nyaman kita berkesehatan kalau bisa disebut seperti itu. Dalam pengertian bahwa kita kan pinginnya sehat, minimal dengan banyaknya waktu yang tersita oleh pekerjaan, misalnya aktivitas-aktivitas lain di luar olahraga, di luar kita mengatur pola makan, seperti Mas Didik sampaikan tadi, Dr. Tanjung sampaikan tadi, kita pelan-pelan lah. Ya, satu yang mungkin saya bisa lakukan ya pagi-pagi saya sudah mulai menuju pantai biasanya. Untuk jalan itu. Pas Dr. Tanjung biasa ngabarin saya, di mana nih dok? Lagi lari. Sudah mulai ya pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Mungkin tidak bisa sesempurna yang ada secara teori begitu ya. Tapi minimal kita sudah melakukan. Itu pertama. Terus kedua, saya meminimalkan penggunaan lift biasanya, baik di kampus misalnya ya. Lantai kita kalau ruang diskusi kan lantai 4 tuh. Betul. Kalau kita menggunakan lift terus, kayaknya kok
badan kita ini tambah bongsor gitu ya. Jadi saya berusaha menggunakan tangga misalnya. Di rumah kebetulan rumahnya bertingkat juga. Jadi kita pakai lift dok di rumah. Enggak. Nanti bayar listriknya setengah mati ya. Jadi minimal ya cari tangga yang paling banyak jumlahnya gitu ya. Nah, itu trik-triknya aja. Jadi sehingga kalori ini lebih banyak bisa dibakar di tengah kesibukan kita ya. Tidak bisa mengatur khusus jadwal untuk berolahraga. Ya, kemudian masalah makan, nah ini yang sangat masih belum bisa 100% kita ini kan ya lakukan gitu. Tapi paling tidak sudah mulai mungkin nasinya jangan yang putih semua, udah mulai kita campur-campur pakai yang merah gitu ya. Baru dulu. Iya gitu. Pelan-pelan. Ya, betul. Kalau Dokter Ari mungkin menyebutnya sayurnya lebih banyak, buahnya lebih banyak gitu ya. Kayak begitu. Nah, itu yang berusaha kita lakukan gitu. Sehingga ini apalagi kita berbicaranya bagaimana kita berparadigma sehat ini ya. Jadi berpola pikir tidak lagi menunggu kita sakit. Sebelum sakit kita sudah harus bergerak, melakukan tindakan langkah-langkah antisipasi supaya tidak sakit gitu. Nah, itu kira-kira konsep paradigma sehat sebagai apa yang kita lakukan hari ini juga. Termasuk mau berpromosi tentang masalah kesehatan, itu kan bagian dari paradigma sehat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah juga. Bicara dengan paradigma sehat dokter, ini kita akan bicara lab interaktif sebenarnya. Oh iya, betul sekali. Kita ada seminar ya. Akan diadakan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Bekerja sama dengan Warmadewa sendiri, kemudian ada Radio BBM, Radio Sonora Network Group-nya, kemudian ada Kompas Gramedia, ada Rai Institute juga, ada Jayagiri Production, ada SOB, Biomenika, Tutuan Assist, Solution Imun Sehat, ada Mam and Joe, kemudian ada Key Plus, dan ada Prodia, juga ada Siloam, ada Primafit. Ya, Universal juga ya. Jadi banyak orang yang mau bergerak di bidang kesehatan lah begitu ya. Yang kita ajak bersama-sama membangun sebuah bagaimana kesehatan itu harus dijalankan begitu ya. Dengan mulai dari kita bertalk show dulu. Kita perbincangkan persoalan kesehatan ini gitu. Tentu dengan adik-adik yang kita undang di sana, kemudian dari para pemegang kebijakan kita undang juga beberapa. Kemudian dari fakultas-fakultas lain. Ini digelarnya kan di Fakultas Kedokteran ya. Ini diadakan hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016. Ini yang merupakan di awal tahun. Iya, betul. Ya, jadi kita sudah berparadigma sehat di awal tahun. Iya, sebelum kita melangkah ke hari-hari berikutnya ya, sebaiknya kita nggak ada salahnya kita mendengarkan. Karena yang hadir itu kan hampir 13 narasumber. Topiknya memang satu ya, di Healthy Life Way, di Only Way ya. Jadi tentang kesehatan atau pola pikir sehat itu, pola hidup sehat. Kemudian masalah acaranya tentu unik karena kita gabungkan dengan konsep hiburan ya. Jadi buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis yang pengen konsultasi bisa langsung dok? Oh langsung bisa. Konsultasi masalah. Mendaftar juga bisa lewat radio ini juga bisa ya. Jadi banyak jalan lah, lewat WA ada ya. Silakan mungkin bisa dibaca WA lain. Sosial media lain bisa ya, Facebook dan sebagainya. Selain konsultasi masalah kesehatan secara mental, fisik, spiritual, ini bisa nggak konsultasi masalah finansial dok? Bukan, karena kan dokter-dokter beberapa narasumber ini adalah orang-orang yang sukses dalam bidang bisnis kan? Iya. Mungkin fokusnya nggak di sana. Mungkin nggak fokusnya. Iya, masalah kesehatan mungkin lebih banyak ya. Akan saya bacakan ini Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa akan mengadakan talk show bersama bincang-bincang medis Healthy Life Way, The Only Way yang akan dilaksanakan hari Sabtu 16 Januari 2016 pukul 8 sampai pukul 3 sore. Ini 7 jam dokter. Ya, ini kita mengadopsi hari ulang tahun Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa yang ke-7 ya. Betul. Ya, kita mengambil angka 7-nya, dalam ini disimbolkan oleh jam yang kita pakai ya. Walaupun enggak hampir semuanya talk show ya. Talk show-nya mungkin kurang lebih 3 sampai 4 jam. Di luar itu mungkin terisi hiburan. Dan ini gratis dokter? Ya gratis. Ada banyak door prize kalau rugi nggak datang? Door prize-nya ini malah LED. TV. Waduh, dan dapat lens 32 inch ya. Iya, 32 inch. Ini buat bersertifikat juga dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali ya.
buat para pendengar setia Bali FM yang ingin daftar, ini tidak bisa sembarangan masuk, harus daftar dulu ya dokter? Ya, sebaiknya mendaftar karena ya tempatnya terbatas. Ya, sampai hari ini sudah ratusan yang sudah mendaftar. Mudah-mudahan ke berikutnya, di hari-hari berikutnya nggak ketinggalan ini. Ya, kasihan berdiri ini 7 jam. Ya. Kalau yang terdaftar tentu kita berikan tempat duduk lebih dulu gitu ya. Buat para pendengar setia yang ingin daftar, bisa mulai Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999. Sekali lagi di Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999. Dan di Putra Rai Fitness di 085 738 551 726. Sekali lagi di Putra Rai Fitness di 085 738 551 726. Dan di Victor Rai Fitness di 082 836 050 02. Sekali lagi di Victor Rai Fitness di 082 836 05 002. Dan untuk WA-nya bisa di bincang-bincang medis. Sekali lagi via WA dan lain di bincang-bincang medis. Untuk daftar via radio di Bali FM di 0361 291 530. Sekali lagi untuk via radio Bali FM daftar di 0361 291 530. Jadi tempatnya terbatas dan pastikan para pendengar setia terdaftar loh. Ya, ini rugi kalau tidak datang. Ya, karena juga sertifikatnya kita keluarkan hanya yang ada namanya. Ya, kita tidak mengeluarkan sertifikat bodong. Betul. Kita tidak ada sertifikat bodong sebagai ciri khas dari BBM Bincang-Bincang Medis. Jadi tidak mengeluarkan sertifikat bodong. Jadi memang terakreditasinya memang dari Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari. Namun kita akan break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. 98,9 Radio Bali FM disiarkan langsung dari Jalan Kawasan Prof. Ido Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM. Masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita The Healthy Life Way, The Only Way bersama Dr. Tanyu Subrata, Mas Didit dan Dr. Bayu Ningrat. Nah, ini akan saya tanyakan kepada Dr. Bayu yang pertama tentang The Healthy Life Way is the Only Way. Nah, yang dimasuk The Healthy Life Way is the Only Way yang mana saja termasuk itu? Saya takut dari bangun tidur kah? Apa dari cara saya membuat anak juga termasuk di Healthy Life Way. Ini paradigma anak muda yang mungkin kalau kita lihat gaya lifestyle-nya itu adalah sekarang nongkrong di warung kopi, pulang malam singgah di mini market begitu dan membeli yang sedikit beralkohol dan pulang pagi. Itu yang gimana dimaksud di Healthy Life Way? Iya. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Yang kita lihat sekarang seperti misalnya beli Adirai, Mas Didik yang ada di sini ya, Dr. Tanjung, kemudian Gus Tre juga kan badannya bagus ini. Iya. Itu kan tidak serta-merta jadi begitu saja. Artinya begitu dewasa, oh sudah langsung kita melihat begini. Kan perlu latihan, perlu proses seperti yang disampaikan tadi. Sama halnya proses ini tidak mungkin orang jadi dewasa tiba-tiba gitu tanpa melalui dia menjadi bayi misalnya, atau menjadi remaja, atau bahkan menjadi saat pembuahan ini. Saat pembuahan juga? Oh iya. Bahkan yang jauh lagi ini di sebelum pertemuan sel telur sama sperma namanya ya. Sebelum itu juga harus kita persiapkan betul-betul. Kalau menginginkan yang namanya kondisi kehidupan yang lebih baik begitu ya, lebih sehat gitu ya. Artinya masing-masing ini istilahnya kan kita manusia ini kan manusia yang sempurna gitu ya. Istilah sering mungkin kita mendengar manusia kita adalah manusia yang sempurna. Tentu untuk bisa terjadi kehamilan itu tidak mungkin terjadi kalau ada hal yang tidak sempurna di sana. Walaupun dalam perkembangannya mungkin mengalami kecacatan dan sebagainya, itu bukan itu lain. Itu hanya proses dia bertumbuh mengalami kegagalan atau kecacatan. Tapi kalau dari pembibitan awal, nah itu prinsipnya harus yang sempurna. Artinya spermanya ini baik, ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya, kecepatannya tinggi dan volume dan konsentrasinya yang bagus begitu, yang normal. Demikian pula sel telurnya bisa lepas dari indung telur atau kantong telur, kemudian berjalan melalui saluran telur, kemudian menunggu spermanya di situ. Dalam 2 hari nanti spermanya bisa menembus jalan melalui dari vagina ya, kemaluan itu masuk ke dalam rahim, kemudian melewati rahim dulu. Dia nggak ketemunya di rahim, tapi di
saluran telur. Setelah itu ketemu dengan telur. Nah, kalau telurnya tidak sempurna atau salah satu atau dua-duanya tidak sempurna, tidak akan bisa terjadi pembuahan. Nah, itulah. Nah, kenapa penting sekali persiapan kehamilan namanya. Istilahnya kan sekarang ada premarital. Persiapan sebelum hamil ya. Kita mempersiapkan dengan melakukan check up dan sebagainya. Nah, check up itulah bagian bagaimana kita berpikir atau berpedoman pada paradigma sehat. Itu. Jadi penting banget untuk bisa menciptakan seperti Mas Didik, Gostre dan Dr. Tanjung, bahkan Bli Aderai. Tidak mungkin tiba-tiba simsalabim langsung badannya gede gitu, nggak mungkin. Tanpa pembibitan dari awal yang baik gitu ya. Dan melalui proses-proses sesuai yang menjadi tujuannya atau keinginannya. Itu tujuannya di sini adalah mendapatkan badan yang sehat kan itu dulu. Walaupun bonusnya akhirnya badannya bagus gitu ya. Six pack dan sebagainya ya. Itu apalagi menang lomba itu kan. Biasa sekali dok. Dan mewakili negara bahkan. Nah, itu. Nah, dokter, kalau saya bicara tadi masalah kehamilan, dokter sampaikan. Kalau kita melihat realitas sekarang itu, kalau mohon maaf ini sebelumnya, kalau kita melihat pola makan sekarang, mungkin dokter Tanjung melihat, Mas Didit melihat, cenderung kita tidak peduli dengan apa yang kita konsumsi kan. Iya, betul. Dan efek samping dari itu adalah obesitas. Kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan yang saya lihat, wanita yang obesitas susah untuk memiliki badan yang bagus gitu. Badan yang bagus sudah pasti. Keturunan biasanya begitu. Oh gitu ya Mas Akal, itu betul. Bagaimana dok sebenarnya menyikapi supaya apakah saya harus turun berat badan dulu baru mungkin bisa hamil, karena banyak keluhannya kan seperti itu karena di lemak, saya dengar begitu sih. Iya betul. Nah, itu salah satu faktor, kan banyak faktor sih yang penyebab kemandulan ya. Artinya orang sulit mendapatkan kehamilan itu kan banyak faktor. Tentu tidak bisa diselesaikan hanya dari pihak wanita aja atau ibu aja. Yang terutama yang dilakukan pemeriksaan di awal adalah pihak suami sebetulnya, pihak lakinya, untuk mengetahui apakah spermanya normal apa tidak. Itu yang paling simpel. Karena apa? Di samping dia simpel, murah, mudah, cepat hasilnya gitu. Kalau yang wanita kan sudah kompleks banget dan prosesnya juga membutuhkan biaya yang besar. Ya, untuk periksa A, periksa B, periksa dan seterusnya, banyak sekali pemeriksaan untuk cewek. Nah, terutama yang terpenting adalah memastikan seperti yang Gostre katakan, apakah wanita yang obesitas itu selalu sulit untuk hamil? Tidak juga. Gitu. Ada namanya sebuah sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang namanya sindrom polikistik ovari, PCOS. Ya, PCO ya, atau PCOS misalnya disebutkan kalau belum melakukan USG. Terus sudah melakukan USG biasanya kita sebut sebagai PCO. Ya. Karena di situ ditemukan memang sel telurnya nggak mau lepas, seperti yang kita cerita tadi kan, dia harus lepas dari kantung telur, menunggulah di saluran telur. Itu akibat dari faktor tadi, kembali ke leptin tadi, insulin resisten kan? Iya, insulin resisten menimbulkan testosteron justru tinggi pada wanita. Iya, betul. Jadi istilahnya hormon laki gitu lah bahasanya, dominan. Sehingga itu susah. Sehingga telur ini tidak bisa lepas atau keluar dari kantung telur, sehingga tidak sempurna. Makanya tadi cerita kita tentang bagaimana syaratnya harus sempurna dua-duanya baru bisa menghasilkan kehamilan gitu. Nah, ini kalau salah satunya atau dua-duanya mengalami gangguan tentu sulit. Jangankan mengalami gangguan, yang normal saja keduanya belum tentu juga hamil gitu. Jadi banyak faktor. Dokter. Nah, kalau selalu contohnya obesitas, memang betul seperti yang diungkapkan Dr. Tanjung, faktor hormon laki ini yang menghambat. Biasanya nih pasien-pasien kita di samping gemuk ya, dia berkumis biasanya. Berkumis, berbulu rambut lebat gitu, termasuk berbulu kaki biasanya. Betul. Oh begitu ya. Itu ciri khasnya yang obesitas, wanita obesitas atau tumbuh mengalami hirsutism namanya. Hirsutism. Penambahan itu daerah kumis, terus bulu kaki, bulu tangan, jerawatnya yang susah ya. Itu tidak semua yang gemuk ya. Berarti ini tips baru lagi. Jadi kalau misalnya menemukan hal demikian, sebaiknya melakukan check up dulu ya. Check up dulu. Tidak selalu gemuk itu berarti tidak bisa memiliki anak, tidak semua. Tidak selalu gitu. Ini tergantung, kalau dia menyangkut penyakit PCO ya kesulitan, bukan tidak bisa punya anak, kesulitan memiliki anak. Kalau sudah diobati, kemudian PCO-nya bisa mengalami penyembuhan begitu, itu akan bisa hamil. Gitu. Ini itu kan tadi masalah hamil, sekarang kita pindah ke Dokter Tanjung. Ini masalah mengandung, ini masalah mengandung. Saya kira masalah mengandungi ya. Ini Dokter Tanjung kan pernah saya lihat ini mengajak anak.
Apa sih dalam artian dokter ingin memberikan contoh kepada untuk anak berolahraga gitu. dari sejauh ini? Apakah Iya. dokter pernah ngomong, nah kamu olahraga, nah biar sehat kayak Iya. bapak kayak gimana? Apa waktu itu barbelnya ketinggalan atau apa ya, butuh beban yang lebih berat lagi, atau memang terbiasa dengan beban berat gitu ya, Karena kurang berat. Seperti yang disampaikan Mbak Sisil, itu kan anak kecil dia meniru. Ya. Mungkin apakah iya, itu mungkin iya. maksud dokter tadi? Ya, mungkin waktu itu kondisinya agak sedikit urgent ya. Jadi pada waktu itu pembantu lagi nggak ada di rumah. Jadi kan sering banyak orang kan, salah satu alasannya kan, wah saya nggak ada waktu, saya nggak ada ini. Iya. Kenapa nggak ada waktu, pembantu saya pulang, nggak ada yang ngurus anak di rumah, gimana saya mau olahraga dan lain sebagainya. Nah, kembali ya, waktu itu juga ada yang komen di status saya, wah kok hebat banget segala macam. Saya bilang, ya karena nasib kesehatan saya tidak di tangan pembantu saya. Bukan karena nanti nggak ada pembantu terus saya nggak latihan, nggak olahraga kan gitu jadinya kan. Ya artinya kalau nggak mungkin juga ninggal anak saya sendiri di rumah karena nggak ada yang ini kan. Oke, saya bawa anak saya tentu dengan pengawasan yang cukup ekstra. Jadi kita tahu lah namanya di pusat kebongkaran besi berceceran di mana-mana. Jadi anak saya bangku kemanapun saya pergi, saya ini ya tentu saya pun melakukan aktivitas latihan yang kalau bisa seresikonya yang seminimal mungkin jadi misalnya beban yang menekan ke bawah saya tidak gunakan, tapi saya pada yang menarik ya anggaplah apes-apesnya saya pun tidak akan resiko untuk cedera sangat kecil. Ya jadi waktu itu misalnya kita anggap beban yang sifatnya rowing, menarik, walaupun kita nggak kuat ya udah lepas aja bebannya. Beda dengan yang gerakan pusing. Kalau gerakan pusing kita nggak kuat, anak kita yang ketimpa beban kan itu jadinya kan. Nah jadi kok pusing beneran dok? Pusing beneran nanti jadinya. Jadi artinya kembali itu kita tidak menciptakan alasan untuk tidak berolahraga. Karena kalau namanya alasan, ingat kita terlalu cerdas dalam menciptakan alasan. Bahkan tanpa berpikir pun Anda sudah bisa menciptakan alasan. Ya kan, salah satu tadi waktu nggak ada, ini nggak ada, pembantu nggak ada, dan banyak alasan yang Anda bisa ciptakan. Ya. Jadi itu kita tidak usah buat alasan. Kalau memang memungkinkan kondisinya kayak tadi kita ajak. Nah, secara nggak langsung anak juga melihat. Nah, itu ngapain? Yang saya tanya. Ya kan? Betul. Ngapain? Nah, itu ya udah kita katakan ya udah kita olahraga. Kenapa ini olahraga? Biar sehat. Biar Sama sehat. kayak kita makan sayur. Makan apa? Makan sayur. Enak. Ya enak dong. Ayo coba. Dia mau Makan. Ya. Harus contoh. Harus contohkan ya. Ya, jadi akan jauh lebih mudah mengedukasi orang dengan mencontohkan. Dibanding mengedukasi orang hanya dengan cuap-cuap. Omongan. Jadi tadi ya kebenaran yang kita lakukan nilainya akan lebih bermakna daripada suatu kebenaran yang kita tidak pernah lakukan. Iya, makanya kita kan tidak talk show-nya di radio saja. Nah, ini kita ada event tanggal 16 itu Ya, kan tanggal tujuannya 16. adalah memberi contoh kan ada beberapa public figure yang kita undang di sana yang mereka sudah mempraktekkan. Makanya kita bukan hidup ahli, kita sehat. praktisi. Ya, Kita mempraktekkan apa yang kita jadi tahu. datang beramai-ramai ini ya, gratis. Gratis. Ya, ada beberapa public figure mungkin bisa disebutkan siapa saja yang Ini akan hadir. ada Dokter Cokorda Gede Dharma Yuda. Ini sudah senior sekali Sangat beliau. senior ya. Ini Tapi suhu-suhunya sangat concern para ya. dokter mungkin di bawah. Sangat concern dengan kesehatan juga ya. Betul. Ini ada Dokter Ari Purwana, Dokter Tanjung sendiri, kemudian Dokter Bayu juga ada, Mbak Cecilia juga hadir, kemudian Dokter Agus Haryawan, dia adalah spesialis gizi, kemudian Dokter Agustina Santi spesialis anak, jadi bisa konsultasi nanti masalah anak. Biasanya anak dibilang belok kan gitu kata Mbak Sisi, belok, anak bodoh itu nggak boleh. Nanti ada di sana dikasih tahu. Kemudian ada Dokter Darmika juga hipnoterapi, dan ada public figurnya siapa aja? Ada Bapak Jenggo. Pak Jenggo ya. Pak Jenggo dari Bogbog ya. Kemudian ada Rio Sidik, itu kalau yang belum tahu silahkan searching sekarang di YouTube. Siapa itu Rio Sidik? Itu adalah penyanyi musisi jazz internasional ini. Iya. Oke. Salah satunya lagi? Satu lagi ada Adi Ray sendiri. Oh iya. Ini ikon kita. Ikonnya gitu ya. Jangan sampai hilang nanti. Iya. Yang ingin bertatap muka langsung atau berjabat tangan langsung mungkin ya. Silakan hadir. Ada foto sesi ya dok ya. Oh iya, di akhir kita ada foto sesi. Jadi jangan sampai kelewatan. Ya, jadi mungkin sedikit menambah ya. Jadi beberapa saat ini, beberapa hari ini terutama di Bali ada kesan seolah-olah berlengan besar, berbadan besar kok dikonotasikan dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Betul. Kita ingin menunjukkan juga bahwa di sini dalam hari ini apalagi
Ade Rai mungkin salah satu orang dengan lengan terbesar di Indonesia, Bahkan tidak di dunia di gitu dunia kan? dengan Iya, kekuatan betul. yang sangat luar biasa. Beliau tidak menggunakan kekuatan tadi untuk mengintimidasi atau membuat masalah dengan orang lain. Iya. Ya tidak. Jadi benar-benar ibaratnya kita kekuatan yang itu adalah benar-benar kita manfaatkan untuk kebaikan. Iya. Itu Jadi bukan seperti disalahgunakan jadinya. Kalau Dr. Tanjung bilang beliau tuh Pandawa yang Ya, jadi iya. pernah seperti ini ya, salah satu stasiun TV, karena namanya TV ya, jadi Ya. limitnya waktunya pendek banget, dia minta bisa menceritakan sosok Ade Rai dalam waktu singkat dan padat. Wah, saya tidak pikir ya, karena kalau kita cerita dia dari ujung A sampai Z semua dia ya Ada. dari Iya. juara ini, juara Iya. itu segala macam. Habis waktunya, nggak Habis bisa waktu. ya. Jadi saya ibaratnya waktu itu pas lagi zamannya Mahabharata, saya katakan membayangkan sosok Ade Rai ibaratkan bayangkan 3 Pandawa di satu raga. Iya. Ya. Badan sudah pasti kayak Bima, Oke. wajah kayak Harjuna, ya. Tutur kata kayak Yudhistira. Memang luar biasa sekali. Ya, jadi nanti kalau peserta, jadi selama ini mungkin melihat sosok Ade Rai sebagai atlet, sebagai binaragawan, silahkan datang, Anda akan lihat atau membuka wawasan Anda bahwa di balik lengan yang besar ada suatu ilmu yang tidak kalah kokoh. Iya. Luar biasa. itu. Dia sudah punya background yang kuat, Betul, gitu ya. betul, Dasar yang betul. Tidak Bukan hanya dasar- fisik, tidak Iya. hanya fisik, tapi Iya. juga bagaimana mental, terus kemudian knowledge-nya beliau, dan yang paling penting adalah apa yang beliau lakukan, apa yang beliau praktekkan. Ya, Ya, tidak hanya ngomong. tidak hanya Asal ya gitu ilmu ya, Tidak jadi hanya ilmu asal setinggi bunyi. langit adalah sia-sia jika ilmu tadi tidak diterapkan. Wah, luar biasa sekali. Dok. Nah, Iya. itu. Nah, ini saya akan beralih ke Bli Didit nih. Bli, saya tanya ini kan Bli biasa ketemu dengan klien. Iya. Sudah mungkin ada yang kayak saya, mungkin gantengnya. Kok tiba-tiba mual nih? Mungkin ada yang cantik, bohai kayak Mbak Sisil mungkin di luar sana. Nah, biasanya kan banyak keluhan. Betul. Nah, saya pengen cepet besar dong, Mas. Gimana caranya? Kan pertama pasti ada pertanyaan seperti itu. Kedua, pasti dianjurkan diet kan. Saya nggak mau diet nih, wah berat, susah. Padahal Iya. ngomongnya belum apa-apa dia Iya. sudah ngomong susah, seperti tadi dokter tanya sempat mengatakan kan diet itu selamanya, bukan hanya lifestyle saja. Lifestyle, ya. Ya, belum apa-apa sudah bilang susah. Belum, oke lah kita angkat repetisi sekian. Oh nggak kuat Mas, berat, takut. Nah, itu Iya. bagaimana Mas menghadapi mindset klien yang seperti itu? Biasanya pasti ada suka dukanya kan? Iya, iya betul. Kalau pengalaman saya pribadi sih, saya tidak akan menghadapkan mereka dengan hal seperti itu. Oke. Justru pada saat di awal, saya tidak menuntut mereka harus diet, Mhm. harus latihan berat atau gimana. Justru saya lebih mengajak mereka untuk terbiasa dengan pola Oke. latihan dulu. Jadi nggak perlu berat, Ya. nggak perlu ada tekanan diet. Saya pingin biar mereka tahu bagaimana menggunakan alat dulu. Oke. Habis itu step by step mereka enjoy, oh nggak sakit ya, sehingga pada saat mereka udah latihan hari pertama, mereka nggak trauma di hari berikutnya. Betul, Bahkan betul. mereka nantangin, loh kemarin nggak sakit ya, saya mau datang lagi deh gitu. Betul. Jadi pertama itu beban. Kalau saya sih pada pin pertama ya dok ya, kalau Iya. ada berat paling awal udah, yang penting mereka Gerakannya benar. gerakannya full range of motion dapat, Mhm. dapat semua tekniknya, temponya bagus, jarak tempuhnya bagus. Itu sudah saya nilai bagus di hari pertama, jadi mereka juga enjoy. Jadi nggak ada tekanan apa-apa Nah, sebenarnya itu. Itu edukasi yang seperti itu yang kita tidak tahu loh dokter dan Mas. Biasanya mereka main angkat aja, sama saya hajar aja. Jadi biasanya sudah nggak bisa nge-gym Iya. kan? Jadi gini, mungkin harus dibedakan kembali paradigma. Kalau dulu yang latihan pasti mau apa latihan? Oh mau jadi atlet, mau kayak Ade Rai, mau kayak ya zaman dulu kita Iya. mulai latihan. Atau paling apes-apesnya apa? Oh kan saya jadi security minimal lah kan gitu kan. Jadi iya, karena paradigma waktu itu, apalagi yang kita bilang kalau di gym yang cenderung adalah orang-orang yang sifatnya mungkin lebih tadi ya. Jadi kalau nggak jadi atlet, minimal kalau nggak jadi tukang tagih ya jadi ini kan gitu kan. Sudah pernah saya ketiga-tiganya itu. Ya, kan Agak prihatin ya, sebenarnya. ya, itu pun Iya, belum zamannya ormas ya. Zaman itu Iya. kan belum ada ormas Iya. waktu itu, apalagi sekarang kan gitu kan. Nah, sekarang orang informasi sudah begitu terbuka, manfaat latihan terutama latihan beban tadi sudah begitu, tidak hanya untuk gedein badan tapi korelasi terhadap kesehatan tuh begitu besar. Iya. Bahkan yang lebih signifikan yang kalau kita sering dengar namanya program anti penuaan atau anti aging itu Iya. dasarnya dari justru latihan beban ini sendiri. Oke. Jadi kalau kita lihat sejarah ya tahun 80-an tahun 90-an pertama kali dicetuskan ada istilah anti aging, itu yang dicetuskan namanya Profesor Robert Goldman. Beliau latar belakangnya adalah
atlet ya latihan beban bodybuilder, bahkan beliau memiliki rekor-rekor dunia ya terhadap kekuatan dan sebagainya. Karena beliau melihat bahwa seorang yang terutama ya memiliki latihan beban yang cukup bagus dengan diet ya, kayak orang bilang kan dietnya dijaga, olahraganya dijaga, istirahatnya dijaga, teratur ya, mereka memiliki profil hormonal yang sangat optimal. Nah, profil hormonal yang sangat optimal tadi berkorelasi dengan perlambatan proses penuaan. Bukan berarti nggak tua, tapi perlambatan proses penuaan. Prosesnya itu diperlambat. Ya, jadi misalnya usia kronologisnya dia 50 tahun karena dia melakukan latihan benar, diet yang baik. Jadi usia biologisnya mungkin 30 atau kurang. Itu dasarnya. Gitu. Cuma belakangan ya tadi karena kepentingan industri itu ibaratnya dibelokkan. Oh, mau awet muda kasih hormon. Mau awet muda suntik hormon. Jadi seperti itu. Padahal dasar awalnya karena kita memiliki kedekatan dengan Profesor Robert Kuhlman, dia cerita bahwa dia mencetuskan ide anti aging adalah supaya masyarakat berolahraga. Betul. Ngatur diet, bukan suntik hormon. Betul. Pantes dok, kemarin saya dibilang adik mahasiswa sama mahasiswanya. Adik mahasiswa. Mungkin karena saya awet muda. Maaf, saya pegawai. Mungkin mudah disuruh. Dan luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun jangan kemana-mana karena ada beberapa commercial break yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. 98,9 Radio Bali FM disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM. Masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah The Healthy Life Way is the Only Way bersama Dr. Tanjung, Dr. Bayu Dingrat dan Mas Didit. Nah, tadi kita sempat membahas ini di belakang saat ada komersial. Ini masalah ereksi. Ini buat para pendengar setia Bali FM dan Bincang-Bincang Medis. Mungkin bertanya, apa sih hubungan ereksi? Nah, tadi saya sempat bicara masalah hormon ya dokter ya. Betul. Kalau hormon kita bagus, perkembangannya, tidur kita cukup, makanan kita bagus, ereksi kita pun optimal ya. Bagaimana kalau itu tidak, dokter? Ya, oke. Nah, untuk ereksi, karena yang namanya yang punya bisa ereksi ya berarti yang punya penis, berarti yang punya penis hanya para pria. Terserah mau digunakan atau disalahgunakan ya. Yang namanya penis salah satu fungsi utamanya ya tentu ya kalau kita lihat jadi ada fungsi urinasi, perkemihan, fungsi reproduksi, ya, dan sekarang ada namanya fungsi rekreasi. Oh, itu bisa ini ya jalan-jalan. Bahkan beberapa orang digunakan sebagai fungsi aksesoris. Wow. Pada saat dia tidak bisa digunakan untuk alat perkencingan, nggak bisa pakai alat reproduksi, nggak bisa pakai alat, jadi tinggal kayak aksesoris saja, gelayut-gelayut di sana ya. yang bahaya itu jadi aksesoris itu. Aksesoris ya. Jadi gini ya, jadi salah satu kita menilai kebugaran atau kesehatan seorang pria adalah dari fungsi hormonalnya. Betul, untuk hormon yang dominan pada pria yang disebut sebagai hormon testosteron, di mana hormon testosteron memang puncaknya pada saat kita akil balik, makanya pada saat itu fisik seseorang meningkatkan begitu cepat, yang awalnya kurus, krempeng tiba-tiba jadi cepat membesar, terus vokal suaranya yang berubah ya, terus kemudian tumbuhnya rambut-rambut ya, terutama daerah kumis, jenggot dan sebagainya, terus kemudian otot-otot juga membesar dan lain sebagainya ya, tulang-tulang memadat. Otot yang membesar bukan perut yang membesar. Iya. Justru kalau hormonnya turun cenderung perutnya membesar. Makanya pada pria yang sudah 40 tahun ke atas, karena biasanya di usia 40 tahunan hormon tadi menurun, testosteron menurun. Yang 40 tahun tidak menurun itu perutnya bisa begitu. Ya, makanya kembali bagaimana kita menjaganya. Makanya kita sebut sebagai healthy life way, jalan hidup sehat adalah salah satu menjaga hormon-hormon tadi. Jadi meskipun yang 40 yang usia 80 aja masih badannya bagus juga ada. Iya. Orang tua kita yang Bali zaman dulu itu. Iya, jadi makannya juga ini ya, kemudian aktivitasnya dia kan di sawah lah, ngangkat numpuk dan lain sebagainya. Jadi itu aktivitas salah satu aktivitas yang optimal meningkatkan hormon testosteron adalah latihan beban atau resistance training ya. Nah, ada satu parameter yang kita bisa lakukan atau melihat adalah kita lihat secara umum ya, kita bilang ya kalau mungkin detailnya kan harus cek lab ya. Tapi secara umum kita lihat biasanya kita dari namanya spontan erection di pagi hari. Karena seorang pria yang sehat biasanya di pagi hari kadar testosteronnya mencapai level yang optimal atau level puncaknya lah ya. Jadi pada saat kita di hari sebelum kita bangun terjadi namanya morning erection.
ereksi di pagi hari, dan itu sifatnya spontan. Jadi bukan karena tipikor ya, bukan karena tipe pikiran kotor ya. Jadi nggak ada urusan ya, karena pada saat Anda tidur, Anda mau tipikor maupun tidak, kalau sudah hormonnya bagus dia akan ereksi. Iya. Ini teman saya, kamu ereksi nggak ya? Silakan. Ya, jadi artinya, jadi untuk yang bapak-bapak terutama ya, jadi yang ya kalau yang punya pasangan, terserah yang sah maupun tidak sah, coba suruh pasangannya cek besok pagi. Siapa yang bangun duluan, bapaknya atau adiknya? Adiknya. Kalau adiknya bangun duluan, berarti kemungkinan hormon testosteronnya masih baik. Ya. Tapi kalau sampai bapaknya bangun, adiknya nggak bangun-bangun, kemungkinan testosteronnya sudah tidak baik. Wah, itu harus dicek loh para pendengar. Ini benar-benar. Jadi kenikmatan di dunia itu salah satunya di sana. Betul. Saya akan bertanya ke Dokter Bayu. Bicara masalah pagi. Masalah pagi ini. Ini ada hubungannya dengan healthy life way kan? Saya pernah dengar dulu waktu saya aktif di PMR, ikut di KSR, katanya itu waktu yang bagus untuk membuat anak itu adalah di pagi hari. Karena seperti yang disampaikan tadi Dokter Tanjung, itu morning erection-nya itu yang tingkat elemen itunya testosteronnya lagi paling tinggi ya. Benar apa tidak, Dok? Oh iya, pasti benar. Itu kan tentu lahirnya dari penelitian. Tidak bisa sebuah konsep itu serta-merta dipakai tanpa ada dasar penelitian. Tentu penelitiannya ilmiah ya. Nah, jadi salah satunya peran hormonal di sana. Kemudian suasana di pagi hari itu kan super mendukung gitu ya. Ya, lebih hormon-hormon yang membantu saat kontak seksual itu. Nah, termasuk hormon anti stresnya juga bagus di situ. Nah, sehingga peran-peran kontak di pagi hari itu menjadi momen yang begitu membahagiakan pada pasangan ini. Ya, jangan di siang hari, itu pasti lain ya. Belum diganggu ya. Belum diganggu oleh persoalan yang lain. Itu bukan tidak boleh diganggu oleh suasana yang tidak mendukung. Kalau pagi hari kan sunyi, senyap, kemudian redup, remang dan sebagainya gitu kan. Jadi hormon yang mendukung hal-hal baik, yang rasa bahagia tadi itu ya endorfin disebutkan tadi. Kemudian puncak yang terpenting kan puncak testosteronnya ini, yang sangat powerful lah bisa dikatakan di saat pagi hari, sehingga bisa mensupport yang namanya penis ini lebih baik gitu dibandingkan jam-jam itu batasnya sampai jam berapa ya? Biasanya kan ada sampai jam sebelum matahari terbit gitu. Matahari terbit. Iya, mungkin gitu ya. Kalau patokan timing masing-masing orang tentu berbeda. Tapi paling tidak ada gambaran bahwa usahakan sebelum matahari terbit, karena di situ hormon yang tadi anti stres itu, endorfin ini yang lebih banyak bekerja di sana. Gitu. Nah, itu jadi suasana menyenangkannya bisa didapat gitu. Tidak hanya masalah seksualnya saja, tapi rasa bahagia setelah melakukan kontak itu. Oh gitu. Ya, di situ. Jadi saya memang harus pagi-pagi berarti. Biar produktif ya kerja. Oh gitu ya. Produktif kerja saya, Dok. Nah, saya akan bertanya ke Mas dulu. Mas, ini maaf nih Mas, nggak jorok banget nih Mas. Ini kita, kalau kan Mas sempat tadi menyampaikan bahwa masalah hormon, Mas juga sempat mengkonsumsi makanan yang sehat. Itu kan terjadi perubahan hormon. Apa sih yang Mas rasakan setelah mengkonsumsi makanan yang, dalam artian tadi kita ngomong masalah daging sapi, kemudian ada daging ikan. Itu ada daging ikan, benar, daging ayam. Dan dada ayam bukan dada wanita, Mas. nggak ada kampungnya kan, apalagi kampusnya. Itu perubahan apa sih yang Mas rasakan lewat ini kan healthy life way yang Mas sering sekali melakukan kegiatan yang angkat beban itu kan? Iya. Ya memang peran testosteron untuk pembentukan otot itu sangat utama. Bahkan sama teman-teman di luar mungkin ada yang disalahartikan sampai mereka berpikir harus nyuntik testosteron gitu ya, untuk membesarkan otot, menyalahgunakan. Padahal saya juga pernah mengalami, tapi akhirnya saya sadar ternyata itu tidak berguna karena pada saat saya menggunakan itu ternyata badan saya tidak pada titik terbaik. Bener ya, ini pengalaman saya tadi 10 sampai 12 tahun yang lalu. Dan setelah saya belajar gaya hidup sehat, pola makan dan semuanya, itu tidak kalah dahsyatnya untuk meningkatkan testosteron kita. Ya yang penting istirahatnya bagus, makannya bagus, latihannya juga nggak kalah bagusnya. Batas latihan itu kalau saya boleh saran, jangan batas mengikuti pikiran kita, karena pikiran kita pasti bilang 10 berhenti, jangan lewatin itu, tambahin 5 deh, atau minimal tambahin 2. Itu
yang pernah saya alami. Jadi kita harus over the limit untuk pencapaian yang lebih baik. Jadi complicated ya Mas untuk membentuk otot, bukan hanya testosteron tapi juga teknik latihan, istirahat dan lain-lain. Di situ saya baru ngerasain badan mau mengembang pelan-pelan. Berasa gitu kalau pagi hari itu rasanya tebel banget. Iya. Pagi hari udah Kayak dia katabolik gitu ya. Anabolik. Kebalikannya lebih positif, dia lebih tebel rasanya setiap bangun tidur. Jadi setiap latihan tuh saya merasa badan saya hangat terus tebal aja. Jadi ya secara medis saya nggak tahu, mungkin dokternya nanti cerita. Ya. Nah dokter, ini saya yang tanya dok. Ini kan mungkin kalau kita lihat lifestyle ya sekarang, bukan lifestyle. Itu dengan pola hidup generasi kita yang sekarang itu adalah serba instan. Ya betul. Otomatis apapun pengen instan, seperti tadi disampaikan Mas Didi itu kalau dulu sempat beliau menyalahgunakan, kemudian sekarang sudah tidak lagi dan ya karena memang nggak penting kan. Betul, bukan kalau memang itu lebih bagus saya pasti milih itu, tapi ternyata itu nggak lebih bagus masalahnya. Ya. Nah itu pasti tingkat hormon apa yang kita makan itu kan berpengaruh sekali dengan testosteron itu. Untuk meningkatkan hormon testosteron alami itu gimana caranya dok? Oke, secara penelitian ya memang yang paling optimal adalah tadi faktor exercise atau olahraga, di mana dari sekian tipe olahraga ternyata latihan beban ya dengan pola yang benar. Biasanya kalau kita bilang itu di dalam pola hypertrophy. Kalau latihan beban kan ada untuk strength, ada untuk power, ada untuk hypertrophy. Nah untuk hypertrophy ini memiliki peningkatan kadar testosteron yang paling optimal. Terus kemudian yang kedua, latihan juga tidak boleh terlalu lama. Ya. Kembali ada beberapa, tadi kan kita ngomong style ya, beberapa style seolah-olah menganjurkan kalau suatu aktivitas latihan fisik berjam-jam. Nah dalam penelitian tadi disebutkan bahwa semakin lama Anda berlatih justru kadar testosteronnya semakin rendah, bukan semakin tinggi. Oh gitu dok, saya biasa sampai 2-3 jam. Nah itu ya, jadi kalau di sana memang optimalnya kita antara 30 menit sampai 60 menit. Jadi kalau sampai berjam-jam latihan, harus ditanya latihannya itu intensitasnya cukup nggak? Karena kalau Anda melakukan dengan intensitas tinggi, nggak mungkin Anda bisa melakukan dengan lama. Contohnya orang sprint, nggak mungkin orang sprint 1 jam kan? 10 detik, 20 detik selesai. Kenapa orang bisa lari sampai berjam-jam? Berarti intensitasnya pasti rendah. Jadi kalau Anda melakukan aktivitas latihan intensitas rendah, cenderung intensitas rendah waktunya lama, justru terjadi kecenderungan turunnya testosteron, bukan naiknya testosteron. Oke, berarti saya salah berarti sama. Hati-hati pagi hari, Bos. Berarti kalau iya. Itu testosteron bahaya itu. Nah, benar dokter, karena kalau testosteron menurun itu kan dia tidak bisa menghamili dong. Gitu. Itu tidak bisa buat anak nanti. Karena partnernya belum ada. Coba kalau udah ada. Nah, ini nyambung dengan seminar kita nih dok yang akan dilaksanakan tanggal 16 Januari hari Sabtu, itu pukul 8 sampai pukul 3 sore di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa yang bekerja sama bersama Kompas Sonora Network, Bali FM, kemudian ada Kompas Gramedia juga, ada Rai Institute juga, ada Jayagiri Production, SOB, Biomedika, Tutuan Asis, Solusi Imun Sehat, Mam Enjo, Ki Plus, ada Shilem, ada Prodiad, ada Ultimate juga, Universal. Universal, Prima Fit. Ya, yang akan menghadirkan 13 narasumber. Jadi buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis yang ingin bergabung itu bisa hadir, dan ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jangan sampai kelewatan karena door prize-nya banyak banget. Selain TV 32 in itu ada rahasia, tapi pokoknya banyak. Ada voucher yang nanti nyesel kalau tidak datang. Ada dari Mam Enjun salah satu bocorannya, kemudian ada Rai Institute juga nanti ada voucher. Itu nilai vouchernya tidak kecil loh. Ini saya sudah bocorkan di awal supaya para pendengar setia ini mendaftarkan diri. Saya tidak ingin nanti berdiri selama 7 jam, kasihan loh. Itu kalau dibilang sama dokter Tanjung nanti testosteronnya menurun. 7 jam berdiri itu nggak bisa, minimal 15 menit. Kalau ereksi 7 jam luar biasa. Bisa langsung di Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999. Sekali lagi di Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999. Sekali lagi di Putra Rai Fitness di 085 738 551 726. Sekali lagi di Putra Rai Fitness di 085
738 551 726. Kemudian ada di Victor Ray Fitness di 082 836 050 02. Sekali lagi di Victor Ray Fitness di 082 836 050 02. Via line dan WA-nya di bincang-bincangmedis.com. Sekali lagi via line dan WA di bincang-bincangmedis.com. Kalau ingin daftar via radio, bisa melalui radio Bali FM di 0361 291 530. Sekali lagi via radio Bali FM di 0361 291 530. Dan ini tempatnya terbatas sekali lagi, dan door prize-nya itu tidak main-main loh. Jadi para pendengar setia yang tidak hadir rugi. Benar-benar rugi. Mohon di booking sebelum akhir tahun kalau bisa ya. Karena tempatnya terbatas. Nah, dokter, kita kembali lagi ke tema kita tentang the healthy life way is the only way. Ini di sini ada sebuah quote yang disampaikan oleh beliau sendiri. Yeah. Sehat tidak menarik selagi kita masih memilikinya. Baru menjadi begitu menarik ketika dia pergi dari kita. Ini kayak ditinggal mantan pacar. Serius ini. Kemudian sakit ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Rasanya tidak enak dan harus bayar pula. Mencari sehat pada saat kita masih memilikinya menjadi mudah dan murah. Mencari sehat pada saat dia telah pergi dari kita akan menjadi mahal dan susah. Itu kayak ditinggal mantan istri. Ya. Kemudian warisan pola hidup sehat adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Edukasi diri kita untuk mandiri, buka informasi diri untuk takut, khawatir, dan lari dari nasib kesehatan kita bukanlah di tangan atau tanggung jawab orang lain. Nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri. Selagi masih sehat, kenapa tidak kita jaga? Itu bagaimana, Dok? Itu saya ini negatif thinking. Yang pertama kayak ditinggal mantan pacar, yang kedua kayak ditinggal istri, yang ketiga itu nggak dapat warisan. Jadi mungkin gini ya, ada kalanya seseorang tidak menghargai sesuatu yang kita sudah miliki. Mungkin sedikit mirip ya. Jadi kadang sering seorang suami ya, saya sebagai seorang suami, betulan saya nggak punya suami, saya punya istri ya. Saya punya istri, kadang pada saat istri ada di depan kita, kadang kita tidak menghargai. Iya. Suatu saat dia tugas keluar kota, seminggu aja, kalang kabut kita. Benar, terus anak iya, dan satu waktu itu masih 4 bulan ya, bayinya masih 4 bulan, hampir seminggu, jadi itulah masa-masa terberat saya waktu itu ya. Jadi kembali bayangkan, jadi sehat pada saat masih kita miliki, kadang-kadang tidak menghargai. Cenderung sewenang-wenang, cenderung sewenang-wenang ya. Yang kita jaga baik aja belum tentu nggak menjamin sehatnya nggak pergi ya, apalagi kalau kita sewenang-wenang, ya kan? Nah seperti itu. Jadi pada saat Anda sewenang-wenang, kemudian sehat itu pergi, nggak usah lama-lama deh. Seminggu aja tinggal di rumah sakit, gimana rasanya? Nggak enak banget, harus bayar. Iya. Sudah jatuh tertimpa tangga, plus keinjak-injak. Waduh. Anda bayar belum tentu sehatnya kembali. Betul. Ya, sama sakit belum tentu Anda dioperasi pun belum tentu akan nggak ada dokter yang berani jamin kesehatannya balik kan, ya Dokter Bayu ya. Habis dioperasi ada jamin, nggak ada yang berani jamin. Itu nggak kan? ada jaminan. Nggak ada jaminan sehat tuh balik loh. Sudah bayar pun belum tentu balik. Anda punya uang pun belum tentu sehatnya mau balik. Jadi pada saat Anda masih punya, karena sehat itu sudah memang kita punya, jaga dan rawat baik-baik, jangan disalahgunakan. Mumpung masih sehat. Mumpung masih sehat, karena bagaimanapun juga raga kita ini hanya pinjaman. Kita hanya minjam sampai nanti batas waktunya selesai, masa aktif kita berakhir. Bukan kayak SIM card Anda bisa perpanjang, kalau yang ini nggak bisa. Jadi sebelum masa aktifnya berakhir, jaga dan rawat baik-baik, jangan disalahgunakan. Mungkin itu. Mas Didit silakan quote terakhirnya untuk para pendengar setia Bali FM, mungkin ereksi yang kalau itu bagian dokter aja. Kalau saya sih buat teman-teman Bali FM yang mendengarkan, ya marilah kita berlatih dengan disiplin, konsisten, dan untuk pencapaian prestasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja sih kalau saya. Jadi latihan buat orang banyak, bisa bermanfaat. Itu aja sih Mas. Simple tapi dia maknanya besar. Bermanfaat bagi orang banyak. Benar Mas. Bukan mengintimidasi orang banyak. Betul. Jadi kalau punya badan besar, saya harap banyak senyum aja. Soalnya salah pahamnya lebih banyak. Iya. Nah, Dokter Bayu, ini kita akan tutup ini Dok di tahun 2015 dan akan berganti tahun Dokter. Mungkin quote-nya sebelum ending kita Dokter. Iya, betul. Jadi apa yang kita sudah lakukan, ya kita syukurilah sudah bisa berjalan seperti sekarang ini.
Mudah-mudahan manfaatnya tidak hanya untuk kita saja yang berada di sini, tapi paling tidak masyarakat kita yang pernah mendengar, kalau yang belum, mari silakan mendengar. Bahkan kalau bisa menghadiri seminar kita di awal tahun nanti di 2016 dengan topik The Healthy Life Way, The Only Way, The Only Way ya, sorry, Healthy Life Way, The Only Way, bersama Beli Adirai dan beberapa praktisi kesehatan lainnya ya, termasuk ada dari Dijenggo Polpog ya. Nah silahkan, mari kita kembangkan semua hal-hal yang baik ini. Mudah-mudahan dengan menutup tahun ini dengan cara yang baik, tahun depan kita bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik dari hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, betul, luar biasa sekali. Dan karena keterbatasan waktu, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami melaksanakan siaran ada salah sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semua tidak bermaksud ya untuk membuat kesalahan. Jadi kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, dan spiritual. Jaga selalu kesehatan orang-orang yang Anda kasihi dan sayangi. Saya yakin beserta seluruh kerabat kerja bincang-bincang medis dan para bintang tamu, mohon pamit undur diri sampai jumpa tahun depan. Hampir sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa tahun depan di 2016. Semoga cita-cita Anda tercapai. Jadi Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye bye.